Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di channel saya di Wawan Dede Family. Di video kali ini lanjutan dari part pertama ya, tentang cerita Rasulullah yang biasa saya ambil dari buku Tim Samil Book, yaitu tentang Muhammad Teladanku. Di sini tentang kelahiran Rasulullah SAW. Yang di video pertama baru 2 judul ya. Yang pertama yaitu dari letak Mekah, dan yang keduanya yaitu dari Jazirah Arab. Nah, kita berlanjut ya teman-teman. Nih, sekarang ke halaman ke ini ya. Kemarin itu kan Jazirah Arab. Nah, di sini Baduy. Ya. Kalau kemarin di video pertama sama ya, kan suku asli Jazirah Arab itu dulu, penduduk asli Jazirah Arab itu adalah suku Baduy. Nah, ini keterangan yang lebih jelasnya, Baduy. Adik-adik tersayang, suku Baduy adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat, menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Baduy akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Oh, jadi tuh teman-teman, jadi orang Baduy itu termasuk orang yang tegas ya. Jika ada anggota yang keluarga yang tewas, para lelaki Baduy akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Baduy terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Baduy juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Oh, jadi tuh ya teman-teman, walaupun itu suku Baduy itu terkenal tegas pemerintah, tapi mereka juga terkenal ramahnya. Mereka senang memberi, terus sangat menghormati tamu, dan mereka tidak membeda-bedakan antara majikan dan bawahan. Mereka berpikir semua itu setara ya. Kalau di kita kebanyakan terlihat perbedaan antara majikan dan bawahan. Tadi sini kan jadi suku orang Baduy mah mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Ya teman-teman sekalian, terus ya nih buku sini ya. Adik tersayang, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammadlah orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, jadi dulu itu ya di sini kenapa jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Muhammad diutus ya ke penduduk tadi ya di Jazirah Arab itu kebanyakannya di sini dari suku Baduy, dan orang Baduy lah yang menjadi dulu yang menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Mereka lah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Jadi dulu orang Baduy itu ya, kalau lihat baca di buku ini, jadi yang menyebarkan agama Islam dulu itu kebanyakannya yaitu orang-orang Baduy. Nah, terus ya teman-teman, di buku ini sebelum berlanjut ke
Terus sebelum perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti ini selanjutnya itu tentang cerita keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum ini teman-teman ya, sebelum nanti ini ke apa, belum lah ke cerita kelahiran Rasulullah ini, baru jadi di awal dulu dari kota yang nanti tadi kota Mekah, Jazirah Arab, Baduy. Nah ini nanti berawal mulai dari cerita dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sebelum kisah Nabi Ibrahim ini kemah Baduy. Ini dalam kumannya ya. Kemah Baduy dibuat dari bulu kambing yang ditenun renggang agar ada celah untuk peredaran udara. Kala lembab dan hujan, seratnya merapat menangkal air. Pada musim panas, kemah teduh dan angin meniup dari samping. Pada musim dingin, udara hangat karena hanya bagian depan yang terbuka. Perabotan dalam kemah terbatas pada tikar untuk tidur, perkakas dapur dan kantong air yang terbuat dari kulit. Jadi kalau saya baca di sini, betul orang Baduy dulu ya juga ya lumayan pintar-pintar ya. Walaupun dengan alat sederhana, mereka sudah bisa memanfaatkan barang-barang yang ada ya. Oke, teman-teman sekalian, berlanjut nih ke halaman 8 di sini. Ini keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dari saya nanti ya. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim salam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia. Kalau di sekarang mah Irak ya kalau nggak salah mah. Ya, jadi negeri Babilonia itu Irak. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim salam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim salam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ya sangat berani masuk ke kuil. Terus beliau ini membawa kapak yang besar tadi di patung-patung yang kecilnya dihancur-hancurin ya. Terus disisain yang patung yang paling besar nih. Nah, si patung yang paling besar itu ya si kapaknya di sini ya di buku ini si kapaknya langsung disimpan di sini di pundak nih di sini. Jadi ditancapkan kayak gini ya si kapaknya ya. Oh ya, kapaknya ini kan kapak di pundak patung yang paling besar begini. Nah, terus si Raja Namrud dia dulu itu dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil penyembahannya mereka hancur. Nah, si Raja Namrud ini marah di buku ini ya. Siapa yang telah menganiaya Tuhan kita? Jadi Raja Namrud dengan sangat marah. Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal. Nah, kata si Raja Namrud ya marah-marah jadi siapa yang menganiaya Tuhan kita? Saya jadi lucu saya ini. Nah, hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim, kata seorang penduduk. Panggil dia sekarang juga. Nah, si Namrudnya ini ya marah. Terus para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarah keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan kami? Tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Ini saya jadi pengen bertanya. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang. Bukan, jawabnya singkat. Coba lihat,
bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya. Lanjutnya, kata Nabi Ibrahim ya, mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun, kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tersenyum lagi. Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya? Ujarnya pelan. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan tetapi amat mengagetkan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian? Diam! Bentak Raja Namrud tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim, perintahnya kemudian. Tidak berapa lama kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh, jadi teman-teman ya, jadi si Namrud tuh, si Raja Namrud itu ya. Jadi tapi ini kalau saya baca ini emang bener ya. Dan kita ini belajar ketauhidan dan Nabi Ibrahim memang beliau memang sangat pemberani ya, padahal dulu terkenal Raja Namrud itu raja yang bengis ya. Jadi pas begitu disidang di sini kan ditanya apa tuh nanyain kamu yang menghancurkan itu patung-patung yang kecil itu padahal dan Ibrahim tanyain aja tuh ke patung yang besar kan itu kapaknya ada di si pundaknya atau di tangannya si patung besar. Kata si Namrud, mau mungkin atau ya kalau bisa nama kan itu patung masa tidak bisa menghancurkan. Nah di sini ketauhidannya ya. Nah kata Ibrahim ya kalau misalkan tidak bisa kenapa kalian sembah? Itu kan patung. Tapi karena tidak menerima ya sombong kayaknya si si Ibrahim si Raja Namrud ya teman-teman. Jadi dia langsung menyuruh Raja Namrud ini untuk membawa kelapang untuk mengumpulkan kayu-kayu yaitu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah teman-teman, begitu api berkobar, Nabi alaihissalam pun dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang artinya di sini ya, hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim. Nah teman-teman, nanti ya memang seru nih, nanti berlanjut nih ke video selanjutnya ya tentang Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah dan serunya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewat ya, tonton terus ini video ini, nanti saya terus bersambung untuk cerita selanjutnya ya, yang barusan tentang cerita Nabi Ibrahim ya. Nanti masih ada keberlanjutannya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Nah sebelum menutup nih, ini ada rangkumannya di sini. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Irak, Kaldea. Nah jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di mana? Di Irak, yaitu di Kaldea. Ayahnya adalah seorang tukang kayu atau pembuat patung, yaitu patung berhala ya. Patung-patung itu dijual kepada masyarakat untuk disembah. Ketika remaja, Ibrahim sangat heran melihat patung buatan ayahnya disembah orang. Ayahnya sangat marah ketika Ibrahim menanyakan hal itu, sebab sang ayah khawatir patung-patungnya tidak laku akibat ulah Ibrahim. Nah begitu teman-teman ya di video kali ini. Nanti berlanjut lagi ya di video selanjutnya. Dan sekali lagi mohon maaf ya apabila saya dalam penyampaian pembacaan ini buku masih belepotan ya. Intinya sama-sama belajar ya teman-teman. Dan saya juga jujur ini saya juga sama-sama membaca ya, belajar lagi. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila dari ini ada banyak kesalahannya. Ya yang penting kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan kita bisa menceritakan lagi kepada anak-anak kita. Demikian video kali ini. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.